Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitab اللهم صل ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ahlan wa sahlan ikhwah sekalian. Pertemuan kedua dalam kajian fikih puasa. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan sebelum ini. Kita telah membahas tentang terakhir yakninya rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan, dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Kemarin kita bahas adalah pertama niat, ya. Maka dalam niat kita ulang lagi, ada beberapa hal yang perlu tambahan untuk disampaikan. Pertama niat. Ketentuan niat ini adalah mesti di hati. Jadi kalau seandainya kita ucapkan dengan lisan, kita lafazkan dengan lisan tanpa ada menyadari berniat di dalam hati, maka tidak sah. Karena tempat niat itu ijma' para ulama adalah al-qalbu. Tempatnya adalah hati. Maka mesti di hati. Sedangkan melafazkan niat, mengucapkan niat, maka hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mesti berniat setiap malam. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Bahwa wajib setiap malam untuk berniat. Ya kan? Karena puasa Ramadan, satu harinya adalah ibadah tersendiri. Sehingga tidak sah dan tidak cukup hanya dengan satu niat untuk semua puasa Ramadan. Kecuali, ya kan, kalau kita mengikut mazhab Maliki. Imam Malik berpendapat bahwa Ramadan adalah ibadah mustaqillah. Ibadah mushtarakah, ibadah yang gabungan. Dia kongsi. Jadi satu niat bisa untuk semua puasa Ramadan. Yang ketiga masalahnya adalah niat mesti dilaksanakan di malam hari. Ya kan? Kalau seandainya tidak kita laksanakan di malam hari, yang disebut dengan malam hari adalah mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Walaupun berniatnya di dalam waktu sholat. Umpamanya kita sedang sholat maghrib, kemudian di dalam hati terbesit akan puasa esok hari, maka ini sudah sah. Ya, puasa Ramadan esok hari, maka ini sudah sah. Atau ketika sholat isya, atau ketika sedang makan, atau ketika sedang berjalan, atau ketika sedang berbicara, apapun. Ya kan? Yang penting ada terbesit di dalam hati kita, oh besok adalah puasa Ramadan. Oh besok adalah kita akan puasa. Maka ini sudah sah untuk niat. Maka tidak disyaratkan niat itu di akhir-akhir. Karena ada sebagian ulama berpendapat bahwa niat itu mesti di pertengahan kedua atau pertengahan terakhir daripada malam itu. Maka tidak. Ada beberapa masalah di sini, ya. Masalah pertama, kalau seandainya seseorang sudah berniat di malam hari, setelah berniat, ya kan, lalu dia melaksanakan atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa kalau dilakukan di siang hari, maka tidak mesti mengulangi niat lagi. Setelah dia berniat, dia makan, dia berhubungan badan, dia minum dan seterusnya, maka tidak mesti mengulangi niat lagi. Karena semua itu tidak membatalkan niat. Jadi tidak ada hal-hal yang bisa membatalkan niat apapun, ya. Baik makan, minum, jima, apapun, kecuali satu disebutkan para ulama, Ibnu Hajar menyebutkan adalah riddah, murtad. Jadi kalau seandainya setelah dia berniat di malam hari, wal'iyadzubillah, murtad seseorang tersebut. Setelah murtad, ya kan, ternyata kembali dia ke dalam Islam lagi di malam yang sama, maka wajib dia untuk mengulang niat lagi, karena niat pertama tadi sudah dibatalkan dengan keluarnya dia daripada Islam. Jadi apapun makanan, minuman, hubungan badan itu tidak membatalkan niat. Jadi tidak mesti mengulang niat kalau seandainya setelah niat kita melaksanakan atau memakan, minum atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian karena apa? Karena dalam Al-Quran dikatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal fajri. Al-khaytul aswadu al-abyadu minal khaytil aswad minal fajri. Makan, minum sampai jelas benang hitam dari benang putih. Ya kan? Al-Quran mengatakan makan, minum sampai fajar. Jadi walaupun seseorang
berniat di awal malam, di pertengahan malam, Al-Quran mengitlakkan, menyebutkan secara general bahwa makan minum, ya kan, semuanya baik sudah berniat atau belum berniat, semuanya tidak membatalkan niat puasa kita. Nah, kemudian ya, tambahan kemarin kita ulang lagi, yakni bahwa dalam masalah dalam masalah niat, di antara rukun niat itu ya mesti disebutkan adalah al-fardu. Di antara rukun di dalam itu mesti disebutkan fardu, ya. Karena yang kita kerjakan ini adalah puasa fardu Ramadan atau fardu qada atau fardu kafarah atau nazar, maka mesti ada ucapan fardu, ya. Maka mesti ada fardunya. Yang pertama kali yang wajib adalah ada niat puasanya. Niat puasa itu kalau dibahasakan adalah nawaitu, aku niat. Ini adalah niatnya, ya kan? Kemudian disebutkan puasanya, saum, ya. Atau disebutkan Ramadannya langsung boleh, nawaitu sauma Ramadan. Saya ngajak aku puasa Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Kemudian ditambah lagi adalah fardu. Maka penyebutan fardu adalah wajib. Ya. Penyebutan fardu adalah wajib. Nah. Kemudian ya, sebelum lebih lanjut kepada beberapa rukun dalam niat ini, kalau seandainya seseorang memiliki keraguan di dalam niat, ini ada beberapa masail. Seseorang memiliki keraguan dalam niat. Dia udah puasa, kemudian ragu apakah tadi berniat di malam hari atau berniatnya itu sudah terbit fajar, ragu. Maka puasanya sah, ya kan? Karena asalnya malam itu masih ada. Kalau seandainya dia masih ragu. Tapi kalau seandainya seseorang tersebut di siang hari ragu sudah berniat atau belum. Ini kasus yang berbeda. Kalau tadi ragu berniat, apakah niatnya itu terjadi di malam hari atau sesudah fajar. Artinya sudah masuk waktu subuh. Artinya kalau sudah masuk waktu subuh tidak sah harusnya. Maka dalam kasus ini sah puasanya. Karena hukum asalnya adalah malam tetap ada, dan hukum asalnya adalah bahwa niat itu di malam hari. Yang kedua, ragu apakah berniat atau tidak. Jadi di siang hari timbullah, malam tadi kayaknya saya tidak berniat. Biasanya berniat itu kalau hadir sholat tarawih. Karena imam tarawih memimpin bacaan niat. Nawaitu sauma ghadin, ya kan? An ada fardi syahri Ramadan hadhihi sanah. Sedangkan saya tidak tarawih. Dan malam itu langsung istirahat umpamanya. Ragu apakah berniat di malam hari itu tidak. Keraguan ini, ya kan, munculnya di siang hari. Kalau seandainya dia ingat ternyata ada terbesit di hatinya ketika makan sahur sebelum subuh bahwa dia sudah ada keinginan untuk puasa. Atau ketika sebelum masuk waktu subuh dia buru-buru makan minum atau buru-buru untuk tidak makan minum lagi atau menahan dari makan minum. Ya kan? Maka ini sudah dianggap sebagai niat puasa seperti yang kita sebutkan kemarin. Maka ini juga dianggap sah. Tapi umpamanya dia tidak ingat sama sekali. Ya, tidak ingat sama sekali, bahkan kemudian dia juga tidak sahur. Ya kan? Tidak ingat sama sekali bahwa dia sudah berniat. Maka puasanya tidak sah. Berdasarkan pendapat yang kuat, puasanya tidak sah. Wajib nanti ya untuk mengqadha puasa ini. Baik. Selanjutnya yang wajib dalam puasa ini, ya, yang wajib dalam niat puasa ini, kalau kita runtutkan, yang pertama adalah adanya keinginan, niat, yaitu nawaitu. Yang kedua, penyebutan puasanya, saum. Yang ketiga, Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Apakah mesti disebutkan fardu atau tidaknya?
tadi kita sebutkan wajib, dan ini adalah pendapat tidak kuat. Pendapat yang kuat adalah mengatakan tidak wajib. Karena sekarang kita berada dalam Ramadan, ya kan? Dan Ramadan itu adalah puasa wajib, ya kan? Maka ketika kita sebutkan puasa Ramadan, otomatis itu adalah puasa fardu. Maka tidak mesti menyebutkan fardu, ya kan? Dan tidak mesti juga menyebutkan adaan atau kodoan, ya kan? Tidak mesti menyebutkan adaan atau kodoan. Sebagaimana pendapat kuat dalam masalah sholat. Dalam masalah sholat tidak mesti juga kita menyebutkan adaan. Sholat ini adalah sholat adaan. Sholat ini adalah sholat kodoan. Tidak mesti, ya kan? Karena otomatis ibadah kita akan dimaknai dengan ibadah yang sedang ada sekarang. Begitu. Ya kan? Umpamanya sekarang hari Kamis, kita niat puasa. Kita tidak niat puasa hari Kamis, tapi kita niat puasa saja gitu. Malam hari kita berniat, besok saya niat puasa. Besoknya hari Kamis, udah puasa kita sah, disebut dengan puasa hari Kamis. Walaupun tidak disebutkan hari Kamis. Karena otomatis, puasa itu akan dialihkan kepada posisi atau tempat dia berada sekarang. Seperti itu. Maka yang sempurnanya, kesunahannya adalah seperti kebiasaan orang Indonesia. Yakninya dengan menyebutkan kesengajaan, menyebutkan kata puasa, menyebutkan kata ghad besoknya, menyebutkan kata ada, kata fardu, kata Ramadan, dan kata lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi Ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Atau fardi syahri Ramadana juga boleh. Karena penyebutan kata Ramadan tanpa syahrun itu tidak makruh, boleh. Ada sebagian ulama berpendapat menyebutkan Ramadan tanpa menyebutkan syahrul Ramadan, tanpa menyebutkan bulan Ramadan itu makruh. Tapi pendapat yang kuat adalah tidak. Karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan atau menyebutkan kata Ramadan sendiri tanpa menyebutkan bulan. Kemudian selanjutnya, ya, dalam niat ini mesti seseorang dalam keadaan yakin, al-jazmu, ya, tidak boleh ada keraguan. Maka kalau seandainya seseorang dalam berniat ada keraguan, ya, maka niatnya tidak sah. Contoh, keraguan itu muncul ketika dia tidak meyakini hilal belum muncul, atau hilal muncul tapi persaksian oleh orang-orang yang tidak kita yakini. Umpamanya ada seorang perempuan mengabarkan kepada kita bahwa dia melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban setelah maghrib. Kemudian kita meragukan ini. Maka di malam hari kita berniat. Ya, di malam hari kita, malam ini kita berniat. Kalau seandainya besok adalah memang Ramadan, saya berpuasa. Kalau tidak, maka tidak. Maka ini disebut dengan taraddud, keraguan. Ya kan? Maka ini tidak sah dalam niat puasa ini. Ya, tidak sah. Kalau seandainya keraguan itu tidak muncul, keraguan itu keraguan itu muncul dari orang yang tidak kita yakini, atau tidak ada zon kita, kepercayaan kita kepada orang itu. Tapi orang ini umpamanya adalah orang yang thiqah, kita percayai, atau orang lain percayai. Kita sendiri yang tidak percaya, umpamanya orang ini orang terpercaya, dia tidak pernah bohong sama sekali, kemudian datang kepada kita. Saya sudah melihat hilal hari ini. Malam ini sudah saya melihat hilal. Dan kita tidak melihat hilal. Maka ketika kita berniat dengan keraguan tadi, kalau besok adalah puasa Ramadan, saya puasa. Kalau seandainya besok bukan Ramadan, maka saya belum puasa. Maka sah puasa kita. Karena keraguan tadi bisa ada penandingnya, yaitu bahwa muncul daripada orang yang thiqah. Kemudian kasus terakhir, kalau seandainya keraguan itu muncul daripada seseorang yang perempuan yang haid. Ini perempuan sedang haid di malam hari, ya kan? Dia berniat, kalau seandainya darah saya berhenti, saya besok puasa. Itu niatnya. Dan ternyata darahnya berhenti memang malam itu, dan dia tidak mengulangi niat lagi. Apakah niat ini dianggap sah untuk niat puasa esok hari atau tidak? Ya, maka di sini rinciannya pertama adalah, kalau seandainya di malam ini adalah ternyata
apa namanya, batas maksimal daripada haidnya. Maksimal haid itu kan 15 hari. Dan malam ini genap 15 hari. Dan dia berniat. Dan tentu, ya kan, tidak mungkin lagi darah itu melebihi 15 hari kalau darah haid. Maka kalau seandainya malam ini adalah malam yang terakhir daripada hari haidnya, maka sah niatnya, walaupun setelah dia berniat itu darah itu masih ada sekian jam, kemudian terputus, lalu dia mandi dan tidak mengulangi lagi, maka sah. Begitu juga sah kalau seandainya dia memiliki adat kebiasaan haidnya terputus di malam hari itu. Umpamanya, si fulana ini memiliki adat kebiasaan haidnya 7 hari. Dan hari ini adalah bulan puasa, malam ini adalah malam Ramadan umpamanya. Dan haidnya masih ada. Dan malam ini adalah malam ke-7 daripada haidnya. Jadi kebiasaannya harusnya malam ini sudah berhenti. Umpamanya berhenti sebelum subuh, ya kan? Maka di maghrib, di waktu isya, umpamanya dia berniat, kalau seandainya besok saya akan puasa, ya kan? Kalau seandainya darah berhenti, maka sah puasanya. Karena memiliki adat kebiasaan. Tapi kalau selain demikian, selain dua ini, ya, ini haid pertama, atau haid kedua, atau haid ketiga, atau hari keempat, belum hari yang terakhir, belum hari ke-15. Atau dia tidak memiliki adat kebiasaan, tukar-tukar terus, ya kan? Tiap bulan tukar, 2, 3, 5, 7, tukar-tukar terus. Maka kalau berniat demikian, seandainya darah saya berhenti, maka besok saya puasa Ramadan. Ternyata memang berhenti, maka tidak sah niatnya. Ya, maka tidak sah. Hmm. Itu adalah rukun yang pertama, yaitu niat. Rukun yang kedua adalah al-imsak. Ini sangat penting sekali, ikhwas sekalian. Yakninya menahan. Menahan dari yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan? 4. Jadi, yang membatalkan puasa, ya, sehingga kita menahan daripadanya ada 4. Yang pertama adalah muntah. Yang kedua, ya ini masuknya sesuatu ke dalam rongga. Yang ketiga, berhubungan badan, jima. Yang keempat adalah istimna, yakninya onani, keluarnya apa namanya, mani seseorang dengan cara paksaan. 4 ini. Kalau seandainya kita buat kesimpulan, ya, maka bisa dikategorikan kepada 3 saja. Yang keempat jima, yang berhubungan badan tadi sudah saya sebutkan. Kalau kita simpulkan, kita buat dengan rumus, ada 3 saja. Pertama, masuknya sesuatu. Yang kedua, keluarnya sesuatu. Yang ketiga adalah yakninya jima, berhubungan badan. Maksud daripada masuknya sesuatu, ini artinya adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh rongga kita, maka membatalkan. Yang kedua, keluarnya sesuatu. Keluar sesuatu ini yang kita manakan dengan apa namanya, muntah. Kemudian onani, istimna, ya. Dan yang ketiga adalah jima, berhubungan badan. Ini akan kita rincikan dan bahas malam ini insyaallah ta'ala. Yang membatalkan pertama adalah al-istiqa'ah, yakninya sengaja muntah. Rasulullah SAW mengatakan, man zara'ahu al-qayyu wa sha'im fala qada'a alaihi wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang ternyata muntah tanpa sengaja, sedangkan dalam puasa fala qada', maka tidak ada qada', artinya puasanya sah. Tapi kalau seandainya dia sengaja muntah, istiqa'a, dia yang menyengaja muntah, maka ini adalah batal. Bagaimana gambarannya menyengaja muntah? Ini banyak sekali. Mungkin secara umum menyengaja muntah itu adalah dengan cara apa namanya, mencari sesuatu atau segala sesuatu yang merangsang kita, membuat kita untuk muntah. Umpamanya saya ini nggak bisa naik mobil. Ada orang, atau naik angkot. Ada orang tuh nggak bisa naik angkot atau naik mobil. Setiap naik angkot, naik mobil, udah muntah. Naik mobil muntah. Ya mau kemana-mana harus pakai motor. Itu ada. Jadi kalau seandainya, ya, di bulan Ramadan dia sudah tahu.
Kalau dia naik mobil, pasti muntah. Sedangkan ada alternatif lain, yaitu motor. Ya, ada jalan kaki umpamanya dekat, tetap sengaja dia naik mobil. Dan padahal dia tahu dia akan muntah. Maka ini artinya istiqoah, sengaja muntah. Maka batal puasa dia, wajib dia qadha. Ya, wajib bagi dia ini untuk qadha. Itu. Jadi mencari segala sesuatu yang merangsang dia untuk muntah. Baik itu mencium makanan, mencium bau-bau tertentu yang dia alergi atau sensitif dengan bau ini. Yang kalau seandainya mencium, dia akan muntah. Nah, gitu. Maka dihindari. Kalau tanpa sengaja, ini yang dimaksud dengan hadis pertama. Man zara'ahu al-qai'u wa huwa sha'im, barang siapa yang ternyata muntah tanpa sengaja, maka fala qadha'an, maka puasanya sah. Ya kan? Ini yang dimaksud hadis Rasulullah tadi. Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan sengaja mencari-cari segala sesuatu yang merangsang dia untuk muntah, maka ini membatalkan. Ada dua masalah di sini. Masalah pertama adalah masalah tajasyu'. Tajasyu' ini sendawa. Kalau muntah kan jelas keluar air, keluar cairan, keluar sisa makanan, banyak darah dan segala macam. Kalau tajasyu' itu sendawa. Tapi memang sendawa dari perut. Ya kan? Ada sendawa itu hanya dari sini. Dari sini, kawan-kawan bisa merasakan. Sendawa sedikit dari sini. Ada sendawa itu memang dari perut. Mungkin bahasa sekarang mungkin mual ya. Artinya memang sendawa itu keluar dari perut. Dan itu bahkan keluar gas. Begitu. Ya, keluar gas. Menurut ya para ulama, bahwa sendawa itu disamakan dengan muntah. Kalau sengaja dia membuat dirinya untuk sendawa sampai keluar gas seperti itu, maka ini membatalkan puasa juga. Masalah kedua, dikecualikan daripada muntah ini, yakni masalah dahak. Dahak ini kan berasal dari arah atas, ya, dari arah kepala, atau dia berasal dari arah bawah, naik ke atas. Nah, ketika seseorang punya dahak, ya, dan dahaknya keluar, lalu ditelan lagi, apakah membatalkan puasa atau tidak? Ya, sederhananya, rinciannya, kalau seandainya dia mengeluarkan dalam keadaan sengaja, ya, kemudian menelan dengan sengaja juga, maka sepakat para ulama puasanya tidak sah, batal puasanya. Sama persis dengan muntah, ya kan? Sama persis dengan muntah. Kemudian ditelannya lagi. Karena muntah tadi menurut sebagian ulama yang membatalkannya, alasan membatalkannya adalah karena ada yang ketelan lagi. Tapi yang betul, yang paling sahih, yang paling asal dalam mazhab kita, alasan muntah itu membatalkan itu hanya karena sebab keluar itu saja. Sebab muntah itu saja, walaupun nggak ada ketelan lagi. Nah, gitu kan? Artinya sengaja menyebabkan dia muntah, udah batal puasanya. Maka dikecualikan dalam masalah tadi adalah masalah nukhamah, ya, masalah dahak. Maka kalau sengaja dia mengeluarkan dahak, ya, dan sengaja menelan, ini sepakat para ulama, maka ini batal. Ya, ini batal. Tapi kalau seandainya, ya, rata-rata dahak itu tidak tanpa kesengaja. Jadi dia keluar dengan paksaan, atau dalam keadaan seorang sakit, atau seorang dalam keadaan flu. Ya, flu-nya berdahak. Lalu dahaknya mau keluar. Nah, kalau seandainya dahaknya sudah mencapai, atau belum mencapai posisi zahir daripada tenggorokan. Jadi tenggorokan kita ini dibagi oleh para ulama. Ada bagian zahirnya, ada bagian batinnya. Bagian zahirnya dimulai daripada makharijil huruf atau makhraj huruf ha. Salah satu dalam kajian tajwid kan ada makharijul huruf, yaitu tenggorokan al-halqu. Ada 3 pembagian. Ada adnal halqi, pangkal tenggorokan, ya, hurufnya huruf kha, huruf gha, ya kan? Khalidin paling atas, ya kan? Mazbubi paling atas. Kemudian di tengah-tengah setelah itu ha dan ain.
Alham, ham. Tempat keluar huruf ha itu lebih bawah lagi daripada huruf kha dan ghain tadi. Namanya pertengahan tenggorokan, wastul halqi. Ya kan? Begitu juga ain. Ya kan? An'amta alaihim. Pertengahan. Kemudian paling bawah kali itu huruf ha dan huruf hamzah. Ya kan? Ha. Apa namanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ha. Paling bawah betul. Ya kan? Pendapat yang kuat dalam mazhab kita, ya, dalam mazhab Syafi'i, batas zahir itu dimulai daripada makhraj huruf ha dan ain. Wastal halqi, ya kan, tengah-tengah. Artinya, kalau seandainya belum sampai ke situ, si dahak ini keluar, dia baru sampai ke ha, a, baru sampai di bawah. Kemudian ketelan lagi. Ini sepakat para ulama tidak batal. Ya, atau berdasarkan pendapat ini tidak batal. Tapi kalau sudah sampai dia ke batas zahir, ke batas ha dan ain, dan bisa kita merasakan tuh, ya kan? Apa namanya? Dah kita sudah sampai ke batas, kita bisa merasakan itu. Di sampai mana keluarnya? Kalau sudah sampai ke batas tempat keluar huruf ha, alhamdulillah, huruf ain, ya kan? An'am. Kalau sudah sampai ke batas itu, ya, maka tidak boleh lagi ditelan. Kalau seandainya sengaja ditelan lagi, batal puasanya. Karena dia sudah dianggap kebahagiaan keluar. Begitu. Tapi kalau seandainya dia tidak sanggup untuk mengeluarkan, karena ada beberapa dahak itu, ketika sampai dia ke bagian luar itu, seseorang merasa seolah-olah masih dipaksa untuk menelan. Tidak bisa dia mengeluarkan, bahkan dia ketelan dengan cara dia pernapasan, ya, dengan cara dia menarik sendiri, maka ini tidak masalah, ya, maka ini tidak masalah. Tapi kalau seandainya bisa dia mengeluarkan, harusnya bisa dia muntahkan, bisa dia ludahkan keluar, kemudian dia tidak ludahkan, maka ini batal puasanya. Ya, maka batal puasanya. Nah, ini yang pertama, yaitu muntah. Yang kedua, yaitu masuknya sesuatu ke dalam batin, ya, ke dalam batin seseorang. Masuknya sesuatu, dan sesuatu itu berupa ain, berupa benda, ke dalam sesuatu, ke dalam rongga. Kalau dalam bahasa Arabnya jauf, ya, ke dalam rongga, melalui lubang yang terbuka, dan lubang itu adalah lubang yang zahir. Jadi ada beberapa yang mesti kita catat, karena ini sebuah kaidah. Dengan kaidah ini nanti kita bisa menghukumi, ya, baik masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah klasik, apakah sah atau tidak puasanya seseorang. Pertama, masuknya sesuatu, jadi berupa masuk sesuatu. Dan yang masuk itu berupa ain, benda. Ya. Yang kedua, masuknya ke dalam rongga. Ya. Ke dalam yang disebut dengan rongga dalam tubuh kita. Rongga itu banyak. Kepalanya rongga. Ya, bukan berarti masuknya kosong, tempat kosong, karena tidak ada yang kosong dalam tubuh ini. Kepalanya rongga, ini disebut rongga, walaupun ada otak isinya. Perut ini rongga, walaupun ada usus, ada isinya, ada jantung, segala macam. Ini rongga. Ya kan, begitu juga, mohon maaf, di bagian bokong pantat kita, ya, di kemaluan kita, ini disebut dengan rongga. Nah, begitu. Ya kan, walaupun ada isinya. Jadi, masuknya sesuatu yang berupa benda ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka, yang tampak, yang zahir. Yang terbuka, yang tampak, yang zahir. Maka ada beberapa penjelasan. Pertama, masuknya sesuatu itu adalah berupa ain, benda, walaupun hanya kecil, ya, walaupun hanya kecil, ya kan, kecil sekali benda itu, tapi masuk ke dalam rongga, maka ini membatalkan puasa. Walaupun tidak dimakan, masuk biji besi, biji batu, biji emas,
ya kan, apapun masuk ke dalam rongga, maka membatalkan. Ya, termasuk dari ain benda, ya, yang disebutkan oleh para ulama adalah asap daripada rokok. Ya, asap daripada rokok. Asap rokok ini dianggap ain, dianggap benda, ya, sehingga dia membatalkan puasa ketika dia mengisapnya. Dia dianggap benda. Ya, kata Syekh Mustafa, karena dia akan menyebabkan bintik hitam, dan itu adalah benda. Dia dianggap benda. Maka tidak termasuk kepada benda adalah asar. Asar ini disebut dengan bekas, ya. Umpamanya bau. Sekarang kalau kita lewat di apa namanya, di orang yang memakai parfum, kasturi dan lainnya, itu kan kecium baunya, harum baunya. Nah, masuk ke dalam rongga kita tentunya, maka ini tidak masalah. Karena dia tidak dianggap sebagai benda. Masuk ke otak kita, maka tidak dianggap sebagai benda. Ya. Begitu juga rasa makanan. Jadi ketika puasa, ibu-ibu mencicipi makanan, letaknya di ujung lidahnya. Letakkan di ujung lidahnya. Kemudian dikeluarnya lagi benda itu, kuah itu, seterusnya, ya, masih ada rasanya yang ketelan. Ada tak rasanya ketelan? Ada. Maka tidak batal. Sama kawan-kawan berudu. Ketika berudu kan udah kita keluarkan itu. Tapi air sumur ini masih terasa ketelan. Masih terasa. Ini asar namanya. Ini bukan benda. Tapi asar. Maka itu tidak membatalkan puasa. Maka boleh ketika orang puasa, ya, mencicipi makanan, dimasukkan sesuatu, diletakkan ke ujung lidahnya, apakah sudah terasa garam atau tidaknya, ya kan, atau belumnya, kemudian dikeluarkan lagi sehingga masih terasa ke dalam, maka tidak masalah karena ini disebut dengan asar. Nah, ini yang pertama, ya, berupa benda, dan masuknya itu dari luar ke dalam, ya, dari luar ke dalam. Jadi kalau dari dalam ke dalam, maka tidak masalah. Contoh, menelan air ludah. Jadi air ludah ini sekarang, ya, pembahasan kita anggap dia sebagai bagian dari dalam. Kenapa dalam? Karena nggak tampak. Sekarang kita menelan ludah. Bahkan walaupun dikumpulkannya, mohon maaf, air ludah itu di dalam mulutnya, kemudian ditelannya. Dan kita, apa namanya, manusia atau mulut kita itu bisa menciptakan air ludah, gitu kan. Kemudian kita kumpulkan, kemudian kita telan. Tidak batal. Karena memasukkan sesuatu dari dalam ke dalam. Dia dianggap posisinya masih di dalam. Tapi kalau air ludah sudah kita bawa ke ranah luar, ya, maka dia sudah menjadi apa namanya, benda luar. Maka tidak boleh lagi ditelan. Contoh, ini kalau seandainya kawan-kawan melihat saya sekarang, yang bagian luar mana, dari mulut saya, ya, ininya bagian bibir. Bagian bibir ini bagian luar namanya, syafatain, ya. Ini bagian luar namanya. Kalau seandainya air ludah sudah kita keluarkan ke bagian ini, bagian bibir, ya, atau di luar daripada itu lagi, ya kan, di pipi atau tangan, itu sudah bagian luar. Yang paling sederhananya adalah kalau kita keluarkan ke bibir, ya kan, air ludah kita keluarkan ke bibir, kemudian kita jilat lagi, ya kan, kita hisap lagi air ludah yang sudah di bibir ini, maka ini membatalkan. Kenapa? Karena sudah menjadi bagian, ya, di luar daripada mulut kita. Dia sudah anggota luar itu. Dia sudah dianggap seperti air, cairan yang lain. Maka batal. Ya. Maka hati-hati ketika puasa, ya kan? Kalau seandainya dia membasahkan bibirnya, membasah ke bibirnya, kemudian ditelan. Ya kan? Dibasah-basahkan bibir-bibirnya dengan air ludahnya, kemudian ditelan. Maka ini membatalkan puasa. Beda hal kalau seandainya dia menelannya itu masih posisi air ludah itu di lidah. Walaupun dikeluarkannya keluar. Mohon maaf.
Jadi umpamanya dikumpulkannya air ludah di lidahnya, kemudian dikeluarkannya lidahnya, dikeluarkan lidahnya sampai terjulur keluar, sehingga air ludah tampak dari luar. Tapi posisinya masih di lidah, bukan di bibir. Karena lidah ini adalah bagian batin, bagian dalam. Kemudian dimasukkan ke dalam, kemudian ditelan. Ini tidak membatalkan puasa. Ya, karena posisinya masih dari dalam. Ya, karena kaidahnya tadi adalah dari luar ke dalam, itu yang membatalkan. Eh, Penjelasan tambahannya, ya. Jadi pertama tadi dia berupa benda, dan berupa benda ini adalah masuk dari luar ke dalam, masuk dari luar ke dalam. Nah, dalam ini ya disebut dengan batin badan, disebut dengan batin badan. Ya, batin badan ini maksudnya sesuatu yang berongga, sesuatu yang memiliki rongga. Ya, kepala ini pun punya rongga dalamnya. Kalau dikeluarkan kepala ini ada rongga, perut ini kalau dikeluarkan punya rongga. Ya, pantat ini keluarkan semuanya punya rongga. Tapi kalau mohon maaf, tangan kita, paha kita, otot kita, ini nggak punya rongga ini. Ya, jadi kalau seandainya seseorang ditusuk, ya, pakai suntik kah, pakai pisau kah, ya kan, kemudian dicabut lagi. Ini kan masuk dari luar ke dalam. Ini tidak batal. Ya, kenapa? Karena tidak dianggap sebagai batin yang punya rongga. Kaidah kita tadi adalah masuknya benda ya dari luar ke dalam, ya, ke dalam yang disebut sebagai rongga. Kepala, perut, ya kan? Kemudian maaf bagian pantat ya, kemaluan, semuanya itu disebut dalam rongga. Adapun otot-otot, ya kan? Urat nadi, maka tidak dianggap sebagai rongga. Oleh karena itu, kalau seandainya seseorang disuntik, ya disuntik, atau ditusuk dengan jarum ke dalam ototnya, ke nadinya, ya, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena bukan rongga. Karena bukan rongga. Kalau seandainya disanggah, bagaimana kalau seandainya injeksi dan itu ada isinya, umpamanya, ya kan, berupa nutrisi makanan dan yang lain-lain, obat-obatan dan seterusnya, tetap tidak membatalkan, ya, karena tidak memenuhi syaratnya. Apa memenuhi syaratnya? Yakninya dia tidak masuk daripada syarat yang terakhir, yaitu dari pintu yang terbuka yang zahir. Pintu yang terbuka yang zahir. Karena ketika kita menusuk dengan jarum, ya, dengan suntik, itu ketika dicabut otomatis ditutup lagi. Maka seolah-olah masuk daripada arah pori-pori. Maka kalau sesuatu masuk dari pori-pori, sepakat para ulama tidak batal. Ya, tidak batal. Kita apa namanya? Memakai skincare atau memakai apapun yang masuk melalui pori-pori kita, masuk ke tubuh kita, itu tidak batal. Ya, tidak batal. Karena syaratnya adalah masuk daripada tempat yang terbuka yang zahir. Nah, bagaimana kalau seandainya ya suntiknya itu adalah suntik, mohon maaf, suntik dari bawah, dari arah anusnya, ya kan? Obat yang dimasukkan seseorang melalui anus seperti itu, ya. Apakah apa namanya berupa cairan, ya, berupa obat, ya kan? Kan ada tuh yang penurun demam, ya, anak-anak bayi biasanya penurun demam dari bawah, atau obat mencret dan seterusnya ya, melalui apa namanya anus. Maka kalau seandainya disuntikan atau dimasukkan dari arah anus, maka itu membatalkan. Karena anus, ya kan, semua ini atau kemaluannya ini dianggap sebagai rongga, ya, dianggap sebagai rongga dan dianggap melalui pintu yang terbuka yang zahir yang jelas. Nah,
Ada masalah berikutnya. Bagaimana kalau seandainya seseorang ya memasukkan sesuatu melalui mata? Ya, melalui mata. Mata ini kata para ulama ya, ini menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab kita, mata eh, dia tidak termasuk bahagian yang berhubungan dengan rongga. Jadi bukan lubang yang menyambungkan sesuatu dengan rongga, dengan rongga. Dia memang rongga di sini, kepala ini rongga. Tapi dia bukan manfaz maftuh. Dia bukan termasuk pintu yang terbuka yang jelas. Jadi kalau kita pakai obat tetes, biasanya akan terasa itu ke tenggorokan. Karena ada alirannya, aliran tersebut ya yang mengantarkan rasa itu. Atau bahkan ketika kita memakai ini celak celak yang kuat, itu biasanya bisa terasa ke tenggorokan. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak melewati manfaz maftuh, pintu yang terbuka yang jelas tapi melalui pori-pori. Sedangkan masuk melalui pori-pori, walaupun masuknya ke dalam rongga tidak batal. Karena mestinya kaidah ini terpenuhi. Pertama, masuknya sesuatu berupa benda. Yang kedua, masuk ke dalam rongga. Yang ketiga, melalui pintu yang terbuka yang jelas. Nah, bagaimana kalau seandainya dia memasukkan anggota tubuhnya sendiri? Mohon maaf, umpamanya jarinya dimasukkan ke dalam kemaluannya. Ya, melalui anusnya atau apa namanya? Farajnya oleh perempuan umpamanya dimasukkan ke dalam. Kalau sudah sampai ke dalam bagian yang wajib dibasuh, bagian yang tidak wajib dibasuh ketika dia istinja, artinya sudah masuk ke dalam bagian dalam, ya, maka ini batal puasanya. Karena dianggap ya masuk sesuatu daripada luar ke dalam rongga dan melalui pintu yang terbuka. Hmm. Begitu juga masalah ya. Oleh karena itu dari kaidah ini ada banyak hal yang bisa kita jawab dalam masalah kontemporer. Umpamanya masalah suntik dari injeksi, puasanya sah karena melalui pori-pori. Infus ya, infus. Walaupun dia merasa kenyang dengan infus itu atau apa namanya merasa bertenaga kan infus untuk nutrisi ya kan ganti karbo itu yang masuk ke dalam tubuhnya membuat dia bertenaga itu tidak membatalkan berdasarkan kaidah ini. Walaupun sebagian ulama ya mengatakan tidak. Kita rinci kalau seandainya suntik itu adalah suntik yang mengandung nutrisi di dalamnya, artinya bukan hanya obat tapi membuat orang itu kenyang dan seterusnya, maka ini membatalkan. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi pendapat ini lemah dasarnya. Pendapat kita tadi berdasarkan kaidah mazhab itu kuat sekali karena masuknya melalui pori-pori. Begitu juga apa namanya obat tetes mata karena melalui apa namanya melalui pori-pori juga. Bagaimana dengan uh, inhaler, obat tetes, obat semprot asma, obat semprot asma. Nah, maka ini jelas dia berupa gas atau berupa cairan. Saya kira gas mungkin ya masuk ke dalam jauf kita, maka itu membatalkan. Bagaimana dengan tetes telinga? Tetes telinga, maka tetes telinga dia termasuk manfaat maftuh, tempat yang terbuka dan masuk ke dalam rongga, maka membatalkan puasa juga. Begitu juga dengan tetes hidung, maka membatalkan juga. Termasuk apa namanya tes COVID, apa namanya eh, apa namanya eh, untuk mengetahui seseorang itu COVID atau tidak itu. Begitu juga apa namanya segala sesuatu yang dimasukkan baik berupa obat atau tidak, baik jarinya sendiri atau tidak, maka membatalkan. Bagaimana kalau seandainya obat itu, ya kan, terasa ke dalam tubuhnya, tapi hanya melalui pori-pori, maka tidak. Seperti masalah plaster apa namanya, umpamanya koyo, ya, asam plus apa itu yang dipakaikan ke badan itu kan terasa hangat badan kita, maka tidak batal, ya, karena dia masuk melalui
pori-pori. Nah, melalui pori-pori. Masalah yang disebutkan oleh para ulama, masalah klasik diantaranya adalah sisa makanan. Jadi kalau seandainya dalam gigi kita ada sisa makanan, di gigi kita, di lidah kita, di gusi kita ada sisa makanan, sengaja ditelan, batal puasa kita. Ya, tapi ternyata lidah kita atau air ludah kita membawanya ke dalam tanpa kesengajaan, ya, ketelan ke dalam tanpa kesengajaan, maka tidak batal, ya, maka tidak batal. Maka tidak batal. Jadi air ludah yang kita telan ke dalam itu tidak batal dengan beberapa syarat. Pertama, air ludah itu ludah yang murni. Ya, ludah murni. Tapi kalau sudah tercampur dan kita tahu campurannya dari luar, ya, umpamanya ada air bekas air wudhu di sini. Kemudian kita isap, kemudian kita campurkan dengan ludah, kemudian kita telan. Maka ini sudah campur dengan lain. Maka batal. Yang kedua adalah air suci tentunya. Kalau seandainya najis, seperti gusinya berdarah dan sengaja dia telan tanpa dikeluarkan terlebih dahulu, maka batal. Kecuali kasusnya adalah gusi berdarah. Kemudian ketika gusi berdarah itu dianjurkan oleh para ulama berkumur sebentar, bukan berkumur kuat-kuat, dikeluarkan supaya gusinya berhenti berdarah. Kalau ternyata masih ada ketelan sedikit-sedikit, maka itu dimaafkan oleh para ulama. Bagaimana kalau seandainya ketika seseorang menelan air ludah tadi, ya, menelan air ludah tadi, ternyata dia nggak tahu apakah ini ada sisa makan atau tidak, ya. Ini perasaannya kayaknya ini entah sisa daripada cabai, sisa daripada daging, nggak tahu, ragu dia, ketelan, maka tidak masalah, ya kan? Kalau ragu maka diberikan uzur oleh para ulama. Kemudian selanjutnya adalah masalah berenang, makruh hukumnya. Nanti ada permasalahan insyaallah dalam masalah makruh. Ada beberapa hal yang dimakruhkan dalam puasa, diantaranya adalah berenang, ya, karena akan berpotensi masuknya sesuatu ke dalam tubuhnya, ke dalam mulut, dalam telinga, dalam kemaluan, ya kan, air. Maka kalau masuk, ya, batal puasanya, walaupun mandi wajib, karena kita tidak dituntut untuk mandi dalam keadaan berenang. Nah, seorang perempuan umpamanya diikat, kemudian dia disetubuhi atau dia dipaksa, ya kan, maka puasanya tidak batal, ya. Atau dia diberikan makanan secara paksa, ya kan, sehingga dia ketelan makan makanan tersebut, ya kan, maka, ya, para ulama mengatakan di sini kasusnya disamakan seperti, ya, seseorang yang jatuh, ya, kemudian menimpa orang lain. Artinya dia dalam keadaan tidak bisa memilih untuk menolak, karena kalau seandainya dia menolak, seorang yang memaksa ini memiliki alat untuk bisa melangsungkan ancamannya. Umpamanya dia punya pisau, punya pistol, ya kan, kalau seandainya tidak dimakan makanan ini atau tidak dilayani, dia akan dibunuh, maka puasanya tetap sah, karena ini dalam keadaan tanpa sengaja dan dengan paksaan, maka puasanya sah, ya kan. Karena segala sesuatu dalam puasa ini juga, ya kan, dengan kesengajaan. Kalau tanpa sengaja, ya kan, maka tidak batalkan. Sama makan tanpa sengaja, minum tanpa sengaja, terlupa, maka puasanya tetap sah. Ya. Jadi kalau seandainya seseorang dalam keadaan terlupa ini, ya kan, hadis yang masyhur Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang lupa, man nasya wa shaim, siapa yang lupa dan dalam keadaan puasa, lalu dia makan, fa akala aw syariba, makan atau minum, falyutimma shaumau, hendaklah tetap melanjutkan puasanya, fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena Allah telah memberi dia makan, Allah telah memberi dia minum, dalam keadaan kita lupa. Walaupun banyak, ini pendapat yang kuat, walaupun banyak, bahkan
Bahkan dia tidak merasa seperti puasa lagi. Tetap sah puasanya, ya kan? Sebagaimana zahir daripada hadis ini. Nah, tapi kalau seandainya dia sengaja makan dengan perasaan orang belum azan, atau dengan perasaan fajar belum terbit. Ternyata datang kawannya, datang suaminya, datang istrinya, ya kan, bro, ini udah azan atau udah masuk waktu subuh. Duh, saya nggak tahu, ini puasanya batal. Orang ini tetap wajib berpuasa tentunya di hari itu, tapi wajib qadha puasa ini, karena puasa ini batal. Tapi itu wajib menahan juga di pada hari itu. Ya. Kasus yang sama kalau seandainya dia berada di akhir puasa, yaitu di akhir detik-detik mau berbuka. Dia tanpa ijtihad, tanpa apa-apa, ya kan? Atau bahkan dia berijtihad bahwa ternyata sudah masuk waktu maghrib, kemudian dia makan. Ya, dia makan sudah berbuka. Setelah itu ternyata baru dia tahu ternyata maghrib belum masuk. Wajib dia untuk mengqadha. Wajib dia untuk mengqadha. Ini kasus pernah terjadi dulu di Mesir. Serentak, ya kan? Sirine itu berbunyi. Ternyata salah, ya. Salah menghidupkan sirine oleh pemerintah. Jadi semua orang udah berbuka. Jadi batal semua ketika itu wajib untuk mengqadha. Kecuali beberapa orang. Itu yang pertama. Itu yang pertama tadi adalah muntah. Yang kedua, masuknya sesuatu ke dalam tubuh, ya. Benda ke dalam rongga dan melalui pintu yang terbuka atau melalui jalur yang terbuka, jalan yang terbuka yang jelas. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah jima, ya, perhubungan badan. Apa yang disebut dengan jima ini? Jima ini maknanya adalah masuknya kepala zakar hasyafah seseorang, ya, baik kepada kubul atau dubur, baik kepada manusia atau bukan manusia, baik keluar maninya atau tidak keluar maninya, baik memakai pembatas atau tidak memakai pembatas, asalkan masuk, ya, masuk hasyafah. Hasyafah ini maknanya adalah kepala kemaluan laki-laki, ya, kepala kemaluan daripada laki-laki. Maka kalau seandainya yang masuk itu hanya sebahagian, kalau seandainya seorang memiliki hasyafah yang panjang sekali, kepala zakar yang panjang, masuk hanya sebahagian, maka tidak batal puasa dia. Sedangkan puasa perempuan batal tentunya, ya, karena sudah masuk ain ke dalam jaufnya. Ain, ya kan? Karena zakar ini dianggap sebagai ain, sudah masuk ke dalam jaufnya, dalam kemaluannya. Ya, kemaluan ini adalah ain, jauf, seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau seandainya seseorang tersebut kehilangan kepala zakarnya, tidak ada lagi ada hasyafahnya, maka masuk bahagian sekira-kira kalau ada hasyafah, ukurannya. Maka kalau seandainya sudah masuk dengan ukuran demikian, maka batal juga puasanya. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang dalam keadaan posisi sedang berhubungan badan, suami istri, ternyata azan, atau ternyata terbit fajar. Jadi jangan dilanjutkan, ya, karena banyak fatwa-fatwa yang beredar. Kalau seandainya kita sedang azan atau kita sedang berbuka makan sahur, kemudian azan, kata Rasulullah SAW, tetap lanjutkan makanmu, selesaikan makanmu sampai berhenti azan. Ini tidak betul, ya. Ini tidak dimaknakan dengan makna zahirnya. Karena Rasulullah itu punya dua muadzin. Muadzin pertama adalah Abdullah ibnu Umi Maktum. Beliau azan itu untuk memperingatkan orang untuk sholat tahajud, ya. Nah, muazin kedua baru pertanda maksudnya waktu sholat subuh. Jadi ketika muazin pertama itu belum masuk waktu sholat subuh. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah azan, ya, kalian sudah makan, silakan lanjutkan. Maksudnya adalah azan Abdullah ibnu Umi Maktum yang pertama, silakan lanjutkan. Karena azan ini belum pertanda masuk waktu subuh. Sedangkan azan kita di Indonesia secara umum itu azannya adalah azan pertanda subuh, kecuali azan Muhammadiyah, ya. Orang-orang Muhammadiyah sebelum azan subuh dia azan.
Dan itu dianjurkan, dua azan sebelum subuh itu dianjurkan sebetulnya. Ya, azan pertama di Madinah, di Makkah itu juga ada azan. Biasanya kan jadi 1 jam sebelum masuk sholat subuh ada azan pertama. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kalau sedang makan sahur, sedangkan azan dikumandangkan, lanjutkan makanan. Bukan azan di Indonesia. Kan azan di Indonesia itu adalah azan masuk sholat subuh. Ya kan? Kalau sudah azan, wajib untuk dibuang. Tidak boleh lagi ditelan, wajib untuk dibuang. Kalau masih ditelannya, yang ada di mulutnya batal puasanya. Sekarang bagaimana kalau dia dalam keadaan sedang berhubungan badan suami istri, ya, dan terbit fajar. Tentu kita tahu terbit fajar umpamanya dengan azan di sini. Kalau seandainya dia merasa tahu betul dengan terbitnya fajar tersebut, dengan azan tersebut umpamanya, kemudian dia cabut ya kemaluannya, dengan sekira-kira ketika dia mencabut itu sama persis dengan akhir dengan dengan awal munculnya fajar. Jadi umpamanya awal munculnya fajar langsung dia cabut pas dan persis ketika itu. Ini kata para ulama sah puasanya. Tapi tentu ini sulit sekali. Bahkan kita katakan siapa yang bisa tahu fajar itu muncul terbit dalam keadaan dia berhubungan badan itu, ya kan? Dan ketika dia mencabut persis dengan fajar itu terbit. Nah, ini sulit sekali. Tapi kalau memang ada, sah puasanya. Tapi kalau dia tahu di awal terbitnya fajar itu, ya kan, baru dia cabut. Artinya di awal mula terbit fajar. Awal mula sekali terbit fajar. Jadi fajar itu terbit kan beransur. Di awal mula sekali terbit fajar langsung dia cabut. Maka sah juga puasanya. Kalau tadi di akhir terbit fajar itu. Tapi kalau seandainya sudah terbit fajar, berlalu beberapa detik terbit fajar, ya walaupun hanya sebentar, lalu baru dia tahu ternyata fajar sudah terbit. Baru dicabutnya kemaluannya, maka batal puasanya di sini. Ya, maka batal puasanya di sini. Nah, bagaimana kalau seandainya orang berjima dalam keadaan lupa? Sama seperti orang makan dalam keadaan lupa. Sah puasanya tetap dilanjutkan, ya kan? Puasanya. Ya, gitu. Walaupun lama, sama dengan makan tadi. Ya, makan banyak, sama seperti dia tidak puasa lagi. Tidak ada rasa puasa. Menahan itu tidak ada lagi. Karena kenyang sama sekali. Maka sah puasanya. Begitu juga. Berjima lama, ya kan? Lama sekali dia berjima. Kemudian setelah itu baru dia sadar. Maka tetap sah puasanya kalau seandainya lupa. Baik. Kemudian yang terakhir insya Allah. Mohon maaf agak panjang sedikit. Ikhwah. Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah al-istimna. Yakninya keluarnya mani. Nah, keluarnya mani ini kita rincikan kepada 2 rincian. Rincian pertama adalah istimna, yakninya sengaja mengeluarkan mani. Kalau sengaja mengeluarkan mani dalam bentuk apapun, ya, baik halal maupun haram. Halal ini dengan tangan istrinya umpamanya, ya. Kemudian baik apa namanya dia dalam keadaan bersyahwat atau tidak bersyahwat, maka batal otomatis. Ya, kalau dengan sengaja. Ya, sengaja dia istimna, sengaja dia onani, mengeluarkan mani, maka batal. Baik dengan tangan istrinya, dengan tangan diri sendiri, maka ini batal, haram. Ya, ini kita tidak mengkaji halal atau haram ya. Kita mengkaji batal puasanya. Bagaimana kalau seandainya keluar maninya tidak dengan istimna? Ya, tidak dengan cara dia sengaja mengeluarkan, tapi ternyata keluar. Ini disebut dengan mubasyarah. Yakninya bersentuhan dengan orang lain atau dengan benda yang kemudian menyebabkan seorang keluar mani. Maka untuk yang kedua ini ada rincian. Rincian kita 2. Pertama, ketika dia menyentuh sesuatu yang tidak bisa disyahwati secara tabiat, secara normal. Jadi secara normal orang tidak akan bersyahwat kepada sesuatu ini. Contoh, laki-laki tidak bersyahwat kepada laki-laki.
Laki-laki kita tidak bersyahwat kepada dinding, tidak bersyahwat kepada benda-benda, tidak pokok pohon. Ternyata disentuhnya dinding. Ketika menyentuh dinding, kemudian keluar maninya, ya, atau disentuhnya laki-laki kawannya keluar maninya, maka ini sepakat para ulama tidak batal puasanya, ya, walaupun dia dalam keadaan bersyahwat, ya, walaupun dalam keadaan bersyahwat, walaupun tanpa pembatas. Disentuhnya umpamanya apa namanya, amrod. Jadi laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya, ya kan, yang gagah, yang hampir mirip dengan perempuan, tapi dia laki-laki, hampir mirip dengan perempuan. Umpamanya laki-laki Korea sana, hampir mirip dengan perempuan. Ketika menyentuhnya, bahkan dia dengan syahwat, tidak batal wuduknya. Ya, tidak batal puasanya, walaupun keluar mani. Kenapa? Karena laki-laki ini secara tabiat normalnya tidaklah tempat syahwat untuk laki-laki juga. Dinding ini secara normalnya bukan tempat syahwat untuk seorang manusia. Begitu. Yang kedua, kalau yang dia sentuh itu adalah orang yang bisa disahwati secara normal. Ya, disahwati secara normal. Umpamanya kita menyentuh perempuan, ya, perempuan menyentuh laki-laki. Kalau demikian maka rinciannya dua juga. Pertama, kalau yang disentuh adalah mahram. Yang kedua, kalau bukan mahram. Kalau yang disentuh itu adalah, ya, yang disentuhnya adalah bukan mahramnya, istri kita sentuh. Kemudian keluar mani kita, ya kan? Maka disyaratkan untuk batalnya puasa, pertama, kalau kita sentuh istri kita, umpamanya dengan tanpa pembatas. Yang kedua, ya, walaupun tanpa syahwat. Jadi tidak disyaratkan bersyahwat. Syaratnya cuman tanpa pembatas. Tapi kalau kita sentuh dia, ya, kita sentuh dia dengan pembatas. Jadi ada pembatas dari balik selimut atau dengan di balik baju, kita sentuh istri kita. Kemudian ternyata keluar mani dia. Walaupun dengan syahwat, maka tidak batal puasanya. Kenapa? Karena ada pembatas. Tapi kalau yang disentuhnya itu adalah mahramnya, ya, baik mahram dengan sebab nasab, saudari-saudarinya, ibunya, ya kan, atau dengan sebab pernikahan, mertuanya, ya kan, anak tirinya, maka semua ini batal puasanya dengan dua syarat. Pertama, tanpa pembatas. Yang kedua, dengan syahwat. Ya, tapi kalau disentuhnya tanpa syahwat, walaupun tanpa pembatas, ya, sentuhnya keluar mani, maka tidak batal puasanya. Syaratnya mesti dua, tanpa syahwat, dengan syahwat. Yang kedua dengan tanpa pembatas, ya, tanpa pembatas. Ini perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya, dan insya Allah Taala kita lanjutkan esok hari, pertemuan di pertemuan ketiga. Insya Allah kita tuntaskan dengan pembahasan selanjutnya, insya Allah Taala. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari para ikhwan sekalian, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini izin bertanya. Ada dua Ustaz. Yang pertama, ketika puasa kemudian keluar mani di siang bolong itu kan lewat mimpi, itu tidak batal Ustaz. Nah, itu kiranya atau mungkin kiranya bagaimana batas mandi junub di saat puasa untuk masuk ke hidungnya, ke telinganya, untuk meratakan ke seluruh air itu bagaimana batasnya? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah perlu mengkodok puasa yang dahulu kita itu tidak, misalkan kita itu tidak tahu batalnya puasa itu ini. Kemudian sering berjalan waktu kita tahu, belajar, jadi tahu, oh dulu tuh batal. Apakah itu perlu dikodok? Dan kalau perlu dikodok itu kiranya berapa hari? Karena memang tidak mengetahui melakukan hal batalnya puasa di waktu Barakallah. Barakallahu fikum. Yang pertama, kalau seandainya seorang junub, baik dalam keadaan mimpi basah umpamanya, atau boleh jadi dia berjima dalam keadaan lupa. Bagaimana cara mandi wajibnya? Bukankah kita wajib masukkan air ke dalam telinga, ya kan, ke tempat-tempat yang lain?
ketahui ikhwah sekalian bahwa air itu wajib hanya ke bagian yang zahir saja. Bagian-bagian zahir saja. Tidak wajib dimasukkan ke dalam bagian batin telinga. Kalau seandainya bagian batin telinga itu, ya, bagian batin telinga itu tidak bisa dilihat, dipandang zahir. Karena yang wajib itu hanya bagian zahir saja, ya kan? Yang menjadi rukun dalam mandi wajib pertama adalah niat, yang kedua menyampaikan air ke semua bagian badan yang zahirnya, bagian zahir saja. Jadi tidak mesti disampaikan ke dalam telinga, ya cukup disampaikan dengan bagian zahir telinga saja. Begitu juga bagian-bagian lain, maka tidak akan batal puasa tentunya. Kecuali kalau seandainya kita congkel telinga kita sehingga masuk ke dalam, ya maka tidak. Biasanya para guru menyebutkan begini, kalau seandainya menggunakan jempol pribadi kita itu tidak batal, karena ini masih dianggap bagian zahir. Tapi kalau sudah menggunakan kelingking ini agak kecil, jadi dia bisa masuk ke dalam bagian yang tidak sampai anggota yang lain. Maka cukup dengan dengan jempol saja membersihkan telinga atau masukkan air ke dalam telinga. Nah, begitu. Begitu juga dengan hidung. Ya, hidung ini batas yang membatalkannya adalah bagian khaysum. Jadi kan ada bagian khaysum. Biasanya kalau kita masukkan air, itu akan terasa sakit di sini. Kalau masuknya masih dari bagian yang lembut ini, ya masih lembut ini, maka tidak masalah. Tapi sudah sampai yang ada tulangnya di atas itu, ke situ masuknya itu sudah batal puasa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang tidak kita ketahui, baik itu perkara sholat, perkara puasa, yang dahulu ternyata tidak sah, baik rukunnya tidak terlengkapi, syaratnya tidak terlengkapi, ya kan? Pendapat yang kuat itu wajib untuk kita qadha. Bagaimana hitungannya adalah hitungan yang pasti saja. Kalau seandainya umpamanya kita hitung-hitung dalam sekian tahun, ya kan, berapa yang sah, berapa yang tidak sah. Perkiraan kita yang tidak sah itu mungkin 50 yang tidak sah, ya kan? Mungkin yang tidak sah 50, sampai yakin berapa yang tidak sah kira-kira? Kayak 50, nah, kita tambah 51. Jadi tambah kepada posisi yang yakin kita, tidak mungkin di atas itu ada yang luput bagi kita lagi. Jadi di qadha bagian yang sampai yang yakinnya. Ini pendapat yang saya selalu sampaikan, dan ini pendapat untuk kehati-hatian. Karena kita beribadah akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan pertanggungjawabkan segala ibadah yang Allah taala tuntut kepada kita, segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita, yang kemudian kita dahulu lalai melaksanakannya, wajib untuk kita qadha. Ya kan? Beda dengan di akhirat nanti, Allah mengampuni kita, tidak mengampuni kita, itu urusan Allah. Jadi jangan sekarang kita menghukumi Allah mengampuni kita. Walaupun sekarang kita sudah sholat yang dulu tidak perlu diqadha lagi, puasa yang dulu tidak perlu diqadha lagi, cukup hanya dengan puasa saja, dengan banyak istighfar saja, dengan menjalankan kewajiban ke depannya saja. Itu tidak cukup, ya kan? Kewajiban, kalau hutang itu tetap wajib dibayar. Selalu saya sampaikan demikian, karena memang ada pendapat ulama, ada sebagian ulama yang berpendapat kalau seandainya, ya kan, hal itu terjadi bagi orang awam dan sampai dia meninggal dia tetap menjadi orang awam, maka itu tetap sah. Adapun orang penuntut ilmu, salah satu kemuliaan bagi kita adalah bisa mengkaji sah atau tidak. Itu penuntut ilmu. Walaupun tingkatannya berbeda. Ada yang menengah, ya kan? Ada yang standar, ada yang lebih tinggi. Kalau kita sudah masuk ke deretan penuntut ilmu, seperti kita belajar sekarang, kita masuk ke dalam deretan penuntut ilmu, tentu kita mengambil pendapat yang kehati-hatiannya luar biasa, sehingga kita amalkan pendapat tersebut. Yakninya kita qadha segala sesuatu yang tidak sah dulu pelaksanaannya, baik dari segi rukun dan syaratnya tidak terlengkapi, atau kita tinggalkan sama sekali. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan jawab yang ditanyakan di dalam pesan dulu ya. Bagaimana hukumnya orang pacaran saat berpuasa, Ustaz? Banyak-banyak bertobat. Masa berpuasa pacaran juga? Banyak-banyak bertobat. Puasa, ya, menjaga syahwat kita. Seperti yang kita sebutkan kemarin, kata Imam Ghazali, salah satu hikmah dari puasa itu adalah kita bersifat dengan sifat malaikat, yakni menjaga, menata syahwat kita.
Manusia itu diciptakan dengan dua elemen, syahwat dengan akalnya. Kalau hewan hanya syahwatnya saja. Kalau malaikat hanya akal saja, ketaatan saja. Kalau seandainya kita tidak jaga ini syahwat, tidak kita tata, maka kita akan menggunakannya dan akan mengalahkan akal, ya kan? Maka sudah kita sama dengan hewan. Kita sama dengan hewan. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau sedang puasa maka janganlah kita yarfus, jangan berkata kotor. Termasuk di antara berkata-kata kotor dijelaskan oleh para masyayikh adalah perkataan yang mengandung syahwat, perkataan yang mengandung syahwat, perkataan yang memicu syahwat. Karena apalagi perempuan dengan laki-laki ketika mereka berdekatan, ketika mereka berbicara yang tidak ada hubungan badan, itu pasti akan bersyahwat. Pasti akan bersyahwat. Ya kan? Kita tidak bisa bohong. Manusia laki-laki diciptakan dengan syahwat, perempuan diciptakan dengan syahwat. Kita tidak akan bisa berbohong. Kami dekat hanya hanya untuk kebaikan saja. Saya akan membangunkan dia untuk tahajud. Saya akan bangunkan dia untuk sahur. Ya kan? Ada ibunya, ada bapaknya yang akan bangunkan dia sahur. Apa urusan kita membangunkan dia sahur? Ya kan? Ada alarmnya. Jadi pacaran ketika berpuasa itu adalah perkara-perkara yang kemudian bisa kita hindari. Ya. Dalam hal-hal halal saja itu dituntut untuk meninggalkan. Ya kan? Suami istri itu dituntut supaya tidak bercumbu, tidak berpelukan, tidak berciuman karena hukumnya makruh. Ya. Rasulullah SAW cium istrinya itu karena beliau memiliki memiliki keimanan yang kuat. Kata istri beliau, siapa yang lebih kuat daripada Rasulullah? Kalau kalian, ya kan mungkin tidak bisa. Kalau Rasulullah SAW beliau memiliki diri beliau bisa menahan diri beliau. Kalau kita tidak, oleh karena itu dimakruhkan untuk cium istri, dimakruhkan untuk memeluk istri, akan dimakruhkan bercumbu dengan istri. Ya kan? Apalagi dengan orang yang tidak halal bagi kita. Kalau kita belum mengqadha puasa, kita sampai datang Ramadan selanjutnya, itu bagaimana? Insya Allah paling salah ini besok. Tapi karena ada pertanyaan, wajib untuk tetap diqadha puasa tersebut, walaupun sudah lewat, tetap wajib diqadha. Kalau seandainya kelewatan karena sakit, menyusui, hamil, artinya ada uzur-uzur yang membuat dia tidak bisa berpuasa atau mengqadha puasanya, maka dia tetap hanya mengqadha saja. Jadi setelah puasa berikutnya tetap wajib mengqadhanya. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan qadha itu karena lantaran malas saja, sudah ada waktu tapi ditunda-tunda, maka wajib dia qadha dan wajib membayar fidyah 1 hari 1 mud. Bagaimana dengan ingus yang masuk ke dalam mulut dari dalam, berhubung rongga hidung dan mulut ada titik temunya di dalam, apakah batal? Kalau ke mulut saja tidak batal. Dari hidung ke mulut tidak batal. Ya, memang ada rongganya yang menghubungi antara hidung dengan mulut, tidak batal. Tapi kalau seandainya ya maksudnya dari hidung ke mulut itu tidak batal. Dan itu masih bagian zahir dia, bagian batin. Jadi hidung ke mulut, mulut ke hidung itu bagian batin. Tapi kalau seandainya bagian ingus itu sudah nongol keluar, ya kan? Sudah yang hijau itu keluar, kemudian kita tarik lagi ke dalam, nah itu yang ketelan, itu baru batal. Tapi kalau dia masih bagian yang dalam, bagian yang saya tunjukkan bagian batin tadi, masuk lagi ke dalam bagian batin, itu tidak membatalkan. Menelan ludah yang bercampur darah digusi dengan sengaja ketika sedang sholat berjamaah, apakah dapat membatalkan puasa? Ustaz, karena jika tidak ditelan sangat mengganggu sholat. Diludahkan ke kiri kita atau diludahkan ke tisu, ya kan? Atau diludahkan ke kanan, dianjurkan diludahkan ke kiri, jangan ke depan karena makruh, ya kan? Diludahkan, tidak boleh ditelan. Kalau seandainya ditelan, puasa batal, sholat pun batal. Dua-dua double. Sholat batal, puasa batal. Bagaimana caranya supaya tidak batal puasa kita? Batalkan sholat terlebih dahulu. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa mengeluarkan
darah di gusi tersebut dengan ketika kita sholat, boleh kita berkumur-kumur terlebih dahulu. Batalkan sholat, berkumur-kumur, kemudian kita mengulang sholat lagi. Dulu saya pernah berjalan Pekanbaru ke kampung 6 jam. 6 jam tidak berpuasa karena di perjalanan benar-benar niat tidak puasa. Tapi rasanya kuat untuk puasa. Saya pernah perjalanan Pekanbaru ke kampung 6 jam. Ya, tidak berpuasa karena di perjalanan benar tidak. Begini, kalau seorang melakukan safar, ini juga pembahasan esok hari. Kalau seseorang melakukan safar, dan safarnya itu dimulai dari malam hari. Ya, artinya sebelum subuh dia sudah melakukan safar. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau seandainya dia tidak letih dengan puasanya, tidak membuat dia memberi mudarat, tidak membuat dia sakit, maka lebih afdal dia tetap berpuasa. Tapi kalau dengan berpuasa dia akan letih, akan sakit, atau akan sangat-sangat terposis tenaganya dalam keadaan yang memberi mudarat ke dalam dirinya, maka dianjurkan dia untuk tidak berpuasa. Dianjurkan untuk tidak berpuasa. Ya. Tapi kalau seandainya dia melakukan perjalanan itu sudah siang, artinya sudah setelah sholat subuh, maka wajib dia tetap berniat dan wajib dia tetap berpuasa. Tapi kalau seandainya tidak sanggup, baru boleh dibatalkan dengan niat mengambil rukhsah keringanan. Hukum menelan air liur tadi disampaikan tidak batal. Tapi sekiranya dilakukan berulang-ulang seperti apa hukumnya? Lalu yang kedua, hukum inhaler tadi dikatakan membatalkan. Apakah walaupun digunakan darurat, tapi batal dan perlu qada? Iya betul. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Saya lupa, saya pernah membaca kalau tidak salah makruh saja. Artinya air ludah dikumpulkan kemudian ditelan. Hanya sampai kepada makruh. Batalnya tidak batal. Ya, batalnya tidak batal karena dia di bagian zahir. Adapun kalau seandainya terpaksa memakai inhaler, ya terpaksa karena dia memang berpenyakitan demikian, dia wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha. Kecuali kalau penyakit ini adalah penyakit yang muzmit, penyakit yang berketerusan, sulit dia akan terobati. Maka ini salah satu keringanan bagi dia, diperbolehkan dia memakai inhaler tersebut dan puasanya tidak batal. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita batalkan, dia tidak akan bisa lagi mengqadha. Barakallahu fikum maulana. Kalau memasukkan sesuatu atau disuntik ke rongga yang mendatang seperti luka atau sebagainya, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Memasukkan sesuatu atau disuntik ke rongga yang mendatang. Saya tidak tahu apa yang mendatang ini. Yang mendatang. Ke rongga yang mendatang seperti luka. Tidak batal, tidak batal. Suntikan injeksi tidak batal. Kalau seandainya saya sedang berpuasa, kemudian berangkat kerja, lalu di lingkungan kerja ada rekan kerja yang menggunjing orang lain, dan saya tidak sengaja mendengarkan obrolan tersebut, serta saya tidak menghindari obrolan tersebut, apakah itu dapat mengurangi pahala puasa saya? Tidak. Dengan catatan kita tidak menikmati pula obrolan itu. Ada orang yang dia tidak ikut, ya, tapi perasaan dia mengikuti cerita itu. Dan tidak ada pengingkaran dari dirinya. Nah, ini sama saja. Karena kalau ada keingkaran itu, kita harus menasihati orang itu. Nggak boleh kalian bergunjing. Nggak boleh kalian menggosip orang lain. Kita cegah itu. Ya kan? Kalau tidak tercegah, maka minimal, kata Rasulullah SAW, dengan hati. Ya kan? Fabil qalbi. Wadhalika ad'aful iman. Itu adalah derajat keimanan yang paling rendah. Yaitu hati kita membenci perbuatan itu. Hati kita tidak redha dan tidak suka. Ya, artinya tidak menikmati juga. Dia tidak mendengar, dia tidak ikut bicara, tapi hatinya menikmati. Oh iya pula, tapi dalam hati sendiri. Maka ini termasuk maksiat hati. Bagaimana jika seorang anak ihtilam pertama kali di bulan Ramadan, apakah langsung ditaklif puasa setelah itu, Ustaz? Disunnahkan. Disunnahkan bagi dia untuk menahan. Ini pembahasan esok hari juga insya Allah. Disunnahkan untuk dia untuk menahan di siang hari Ramadan. Jadi orang gila yang sembuh di siang hari Ramadan. Orang yang haid berhenti darahnya di siang hari Ramadan. Orang yang turun darah, keluar maninya di siang hari Ramadan. Sunnah bagi dia. Pertama kali, artinya dia sudah balik.
Sunnah bagi mereka untuk menahan di hari itu. Tapi tidak wajib. Sunnah bagi dia. Apabila seorang perempuan ingin puasa namun belum mandi wajib, posisinya darah haid, selesai pada jam makan sahur. Mana yang harus didahulukan, mandi wajib dulu ataukah makan sahur terlebih dahulu? Makan sahur terlebih dahulu. Ya, selesaikan makan sahur terlebih dahulu, ya kan? Karena makan sahur ini keberkahannya luar biasa dan akan menguatkan badan kita, membantu kita untuk berpuasa dan ada keberkahan dalam sahur tersebut. Adapun dalam posisi yang bisa memilih kita untuk mempercepat ya mandi wajib, umpamanya berhentinya sudah malam hari jam 3 jam 2, maka dianjurkan ya sebelum masuk waktu subuh kita sudah mandi wajib supaya kita masuk ke dalam ibadah dalam keadaan sudah suci dan supaya menghindari adanya was-was dan keraguan. Tapi kalau dalam kasus adanya berhenti ketika kita sedang makan, mana lebih dahulu kan tentu makan, ya kan? Apa boleh diulang apa saja yang termasuk ke dalam rongga? Apa boleh diulang apa saja yang termasuk dalam rongga? Kepala, perut, ini bagian bokong. Itu rongga. Ya kan? Otot-otot itu bukan rongga. Baik. Ada pertanyaan lain, ikhwah? Pembahasan fidyah besok, insya Allah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan di grup, saya ingin kalau ada di grup silahkan, ya kan, supaya pembahasan-pembahasan yang lain bisa kita ringkas. Ya, insya Allah Taala kita lanjutkan besok. Besok insya Allah kita bahas perkara-perkara yang membolehkan untuk tidak berpuasa, dua hal, sakit dan safar. Dan kalau seandainya ternyata seseorang berhubungan badan di siang hari Ramadan, atau kemudian orang-orang yang datang atau berhenti darah haidnya, berhenti gilanya, berhenti sakitnya di siang hari Ramadan, apakah wajib dia menahan atau tidak? Besok pembahasan kita insya Allah Ta'ala. Dan juga beberapa pembahasan-pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa, makruh-makruh puasa, dan yang berkaitan dengan sholat tarawih sedikit insya Allah Ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.